terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia hadir pada acara ini. Adapun pada kesempatan hari ini kita akan mendapatkan ilmu dari CGP kita, yaitu penyembasan mengenai masalah menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Marcelina SPD. Untuk itu kita persilakan kepada Ibu Rina menyampaikan pesannya. Silakan. Terima kasih kepada Ibu Rina. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan yang berbahagia ini. Nah, saya acara hari ini dikarenakan karena saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Aceh Besar. Kemudian ini adalah salah satu tugas kami untuk menyelesaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Nah, dalam kegiatan ini kami akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa di sini saya bukan untuk menggurui, namun hanya ingin memberikan informasi yang telah kami dapatkan selama ini, selama kegiatan program guru penggerak ini berjalan. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama, yaitu konsep utama modul budaya positif. Nah, pada konsep utama modul budaya positif ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol restitusi. Kemudian keyakinan kelas, segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, coba kita lihat di sebelah kanannya ada gambar pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila dikelilingi dengan 6 makna dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu mandiri, kemudian beriman bertakwa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Nah, disiplin positif dalam budidaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini ada kata intrinsik dan bukan ekstrinsik. Intrinsik itu dari diri siswa bahwa dia benar ingin melaksanakan disiplin positif. Misalnya siswanya dari rumah tuh udah siap-siap, malam besok sebelum berangkat sekolah tuh sudah siap-siap. Oh, besok saya nggak boleh terlambat nih. Kalau saya terlambat, saya akan berdiri di luar pagar. Nah, misalnya seperti itu. Jadi dia termotivasi dari dalam dirinya sendiri, sehingga waktu pergi sekolah dia dengan semangatnya bahwa kalau dia telat dia akan dihukum. Kalau ekstrinsik, nah kalau ekstrinsik
itu siswanya melakukan disiplin atas karena ketakutan misalnya. Nah, misalnya kita nanti besok kalau kamu tidak hadir, kalau kamu tidak mengerjakan PR, ibu akan hukum. Nah, dia akan melakukan disiplin itu dengan terpaksa. Nah, jadi tidak ada dalam dirinya. Dia hanya melakukan itu untuk tidak dihukum. Nah, seperti itu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, seperti tadi ya. Kalau misalnya ekstrinsik, nah kamu besok harus cepat hadir ya, tugasnya harus selesai ya, ibu akan kasih permen. Nah, kita sogok anaknya untuk melaksanakan disiplin. Tapi kalau dia dari dirinya sendiri, intristik, dia tahu bahwa PR itu mau tidak mau harus dikerjakan tanpa adanya imbalan. Nah, kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, kira-kira kita untuk bertahan hidup itu memerlukan apa? Iya, makanan. Kita perlu makan untuk hidup. Kalau kita tidak makan, kita sakit, ya kan? Kita perlu makan untuk hidup. Kemudian kita perlu rumah. Nah, bagaimana kita istirahat kalau tidak punya rumah? Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang dan rasa diterima ini kita di dalam keluarga, apabila tidak ada kasih sayang antara satu dan yang lainnya, nah kita tidak akan merasa nyaman. Nah, seperti itu juga kita di sekolah, kalau tidak kita merasa nyaman, ya kita tidak akan enak gitu pergi sekolahnya gitu ya. Kita harus memberikan saling rasa kasih sayang, bukan hanya menerima, maunya disayang aja tapi tidak mau memberikan kasih sayangnya kepada orang lain. Nah, seperti itu. Jadi harus ada timbal baliknya. Kita memberi dan orang lain memberi, dan kita pun yang menerima harus memberi rasa sayangnya. Jadi sama-sama gitu. Kemudian penguasaan. Nah, penguasaan ini kalau kita terus dijatuhkan itu kan rasanya sedih ya. Nah, jadi untuk kita mendapatkan harga diri kita itu, nah setidaknya tidak orang melecehkan kita gitu kan. Kita harus mendapatkan penguasaan harga diri. Bagaimana caranya agar kita bisa dihormati oleh orang lain gitu. Bagaimana orang lain bisa menghargai apa yang kita lakukan, gitu, seperti itu ya. Kemudian kebebasan. Nah, dalam kebebasan ini, setiap pekerjaan yang selama ini kita lakukan itu pasti harus melaksanakan ADM misalnya, harus melaksanakan hal-hal yang memang sudah dituntut wajib dikerjakan. Nah gitu. Nah, kita perlunya kebebasan ini, misalnya kita mau pergi kemana gitu, biar tidak ada hal-hal yang kita pikirkan lagi tentang pekerjaan, sehingga kita merasa rileks, bebas dari segala kegiatan yang penuh dengan tuntutan seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, kesenangan ini, dalam kesenangan ini kita sehari-hari juga perlu dengan tertawa misalnya gitu ya, selalu dengan bahagia, walaupun tadi kita harus tetap bahagia. Itu bisa menyenangkan fisik kita juga, psikologis kita juga gitu. Jadi tidak kalau kita sedih terus-terusan itu tidak ya. Itu kesenangan kita juga perlu mencari teman yang bisa membuat kita tertawa, happy, sehingga kita lupa dengan segala kesedihan yang ada gitu. Tapi jangan terus kita ketawa-ketawa sendiri ya, nanti kita dikirain lain lagi. Nah, coba kita lihat ini dia, kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kita perlu kesehatan, rumah dan makanan. Nah, seperti yang tadi Bapak Ibu jawab. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan psikologis seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan hubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, dan pasangan hidup. Kemudian penguasaan, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan
bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup. Nah, mau kemana, mau bahagia atau tidak gitu. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ternyata tertawa itu perlu juga untuk diri kita, untuk biar tetap sehat. Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Kemudian ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian Bapak Ibu, mohon maaf saya ulangi kembali lagi pada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ekstrinsik dan intrinsik. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, kemudian ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, kenapa dikatakan gagal? Coba kita lihat karena masih menggunakan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau dulu keseringan siswa kita mendapatkan hukuman atau penghargaan. Hukuman, ya. Zaman dahulu itu dihukum. Kenapa dihukum? Nah, kalau kamu salah nanti berdiri di lapangan bendera, hormat bendera selama 1 jam. Nah, itu hukuman. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, itu akan meminta kamu keliling lapangan selama 6 kali putaran. Nah, itu hukuman. Coba kita lihat apa isi hukuman. Hukuman itu yang pertama menyakitkan. Nah, menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan. Kemudian murid menjadi rendah diri karena sudah ketakutan dengan hukuman-hukuman apabila tidak mengerjakan sesuatu dan lain-lain. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah contoh hukuman dan penghargaan yang konsep disiplinnya gagal. Nah, gagal karena apa? Karena ini hukuman, penghargaannya dan hukumannya itu sama-sama tidak nyaman untuk siswanya. Gitu. Jadi kalau siswanya sudah tidak nyaman, artinya dia tidak mau lagi pergi sekolah. Apalagi kalau siswa kita siswa disabilitas, jadi dia tidak mau lagi pergi sekolah karena kita salah ngomong aja dia udah ngompol. Nah, konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, bagaimana disiplin yang dikatakan sukses itu? Yang pertama ada konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau dulunya kita hukuman dan penghargaan, sekarang coba kita lihat konsekuensi dan restitusi. Ini merupakan konsep disiplin dengan identitas sukses. Apa konsekuensi yang pertama? Penguatan jangka pendek. Nah, yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, stimulus dan respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan.
Yang kelima, kehilangan waktu untuk memikirkan kesalahan. Nah, bagaimana caranya kita bisa membuat murid itu nyaman sehingga dia lupa itu dengan kesalahannya, namun tahu apa yang akan harus dilakukan ke depannya. Kemudian di restitusi, yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, jika dia melakukan kesalahan, dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Misalnya, murid yang A mencoret-coret buku teman yang B. Nah, apa konsekuensinya? Kita meminta siswa itu untuk menggantikan buku yang sudah dicoret-coret. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Nah, kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol, memegang kontrol dirinya. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, ini kita meminta murid itu mencari solusi dari permasalahan yang dia kerjakan. Gitu. Nah, hari ini kamu terlambat, ya. Coba bagaimana caranya biar kamu tidak terlambat lagi besok pagi. Nah, seperti itu kita kasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat dirinya percaya diri dengan jawabannya sendiri. Nah, selanjutnya, konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di restitusi ini kita meminta seperti tadi itu siswanya dia melakukan kesalahan, kemudian kita tanya kembali apa sih penyebab dia melakukan itu, apa alasannya melakukan hal tersebut, kemudian bagaimana solusi ke depannya agar kesalahan itu tidak terulang lagi. Kemudian ciri-ciri restitusi, yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, kita lebih fokus kepada solusi ke depannya. Ini siswa sudah melakukan kesalahan. Apa sih solusi ke depannya biar tidak terulang lagi? Nah, ini ada perbedaan, ada contoh kasus. Nah, kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini anggap aja ini di dalam kelas kita, bahwa di kelas kita itu ada siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan, ada hukuman, konsekuen, dan restitusi. Apabila hukuman, apa isinya? Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, seperti tadi, siswa tidak mengerjakan PR, kemudian kita meminta siswa tersebut untuk hormat bendera selama 10 menit, itu hukuman, ya. Kalau zaman dahulu kita lakukan seperti itu, nah kedepannya jangan lagi, karena itu bisa menyakitkan diri siswa. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Nah, pada saat kita marah, murid pasti akan ketakutan, apalagi siswa disabilitas. Kalau tidak dia mengerjakan PR, kemudian kita marah-marah, yakin deh besok dia pasti tidak akan sekolah. Nah, karena dia ketakutan. Nah, kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengajarkan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, kita kasih konsekuensi kepada siswanya. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan PR-nya, nanti jam istirahat dikerjakan ya, gitu. Jadi jangan lagi pakai emosi, gitu kan. Kemudian yang kedua, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, pada saat kita tegas, pasti siswa akan menghormati peraturan. Nah, kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kita tanyakan kembali kepada siswa. Kita membuat keyakinan kelas bersama-sama. Nah, pada saat siswa melanggar, kita tanyakan kembali apa saja keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang manakah yang dia langgar, dan apa alasannya, kemudian apa yang akan
harus dilakukan untuk tidak melanggar lagi. Kemudian guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kita harus menjadi teman. Nah, kalau yang udah besar-besar itu kita bisa menjadi teman, biar siswanya leluasa gitu menceritakan masalahnya atau apa sih penyebabnya dia melanggar. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol restitusi ini, mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Nah, dalam kelas, misalnya menghukumkah atau pembuat rasa bersalah kah? Misalnya siswa kita kayak tadi itu tidak mengerjakan PR, apakah kita langsung menghukum atau kita malah tanyakan kenapa tidak mengerjakan tugas? Nah, gitu. Kenapa tugasnya tidak selesai? Apa alasannya? Pasti kamu punya alasan kan? Gitu. Apa alasannya? Kemudian bagaimana solusinya? Nah, coba kita perhatikan sama-sama video berikut ini. Guru yang seperti apakah kita selama ini? Nah, coba kita lihat videonya bersama-sama. Guru yang seperti apakah kita saat ini? Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi mulia. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Kamu sudah mengerjakan tugas. Kamu mencuri apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Dari tepat waktu ya, maksudnya. Tas dulu dong. Wah, ini kenapa ulang lagi? Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Kamu sudah 3 kali nggak ikut olahraga bulan ini? Iya, Pak. Udah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung. Gak sempat bikin tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang sampai jam 8 malam, Bu.
kita bisa lihat ya selama ini kita di kelas itu yang seperti mana gitu kan. Apakah yang langsung oh kamu harus dapat hukuman nih karena kamu mengerjakan tugas, nah, atau apa alasannya, kenapa tugas tidak selesai. Nah kita tanyakan dulu kenapa tugas tidak selesai. Tadi yang dihukum itu ketakutan nggak ya? Ketakutan. Nah apa ekspresi ketakutan. Kalau di SLB kita terapkan seperti itu, besoknya dia tidak akan datang sekolah lagi. Nah, tapi lebih baik kayaknya kita tanyakan dulu kenapa alasannya tidak mengerjakan tugas. Nah, kemudian bagaimana biar tugasnya selesai, apa yang harus dilakukan. Nah, kita tanyakan kembali. Nah, kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, kasus, ada kasus lagi. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, kalau kita posisinya di penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu kita sebagai penghukum. Dilihat teman-temannya, rekan-rekannya, semuanya, siswa-siswa yang lain melihat dia dihukum. Itu kan jadi dia merasa minder, sedih gitu kan, dilihatin sama teman-teman yang lain bahwa dia dihukum hari itu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, jika kita posisinya sebagai pembuat rasa bersalah, nah apa kata-katanya? Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu? Ibu guru kecewa sama kamu. Nah, biasanya siswa itu kalau kita bilang ibu kecewa sama kamu, pasti dia akan minta maaf. Nah, maaf ya bu, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, kemudian pada posisi teman, ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, ayolah. Oke, hari ini kamu salah, gak apa-apa, ibu maafkan deh. Coba ke depan buat ibu bangga bahwa kamu bisa melakukan mengikuti ketertiban yang ada di sekolah. Kemudian kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar 3 kali, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, kamu sudah melanggar 3 kali. Kalau kita di posisi pemantau ini, kita lihat nih di hari pertama, oh iya, dia tidak menggunakan topi dan dasi. Kemudian kita lihat lagi di hari kedua, oh iya, dia tidak menggunakan topi dan dasi. Hari ketiga tetap tidak menggunakan topi dan dasi. Kemudian kita panggil, kita tanyakan, sudah 3 kali ibu lihat kamu tidak menggunakan topi dan dasi. Coba kenapa? Apa alasannya? Nah, gitu. Kemudian manajer. Kalau kita sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, kira-kira kamu tahu nggak apa kesalahannya hari ini? Iya bu, tahu, saya tidak menggunakan topi dan dasi. Nah, kenapa? Apa alasannya? Nah, jika itu alasannya, coba sekarang bagaimana solusinya sehingga kamu bisa menggunakan topi dan dasi pada saat upacara. Nah, seperti itu. Nah, ini ada keyakinan kelas, ada beberapa pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Nah, kenapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai motor? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, ini sebenarnya ada jamboard. Ini coba kita kirimkan ke WA boleh atau isi di laptop boleh juga. Tunggu sebentar. Nah, saya akan berikan jawab pada link yang saya bagikan. Silakan coba Bapak Ibu isi apa sih jawabannya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas. Jawabannya nggak usah panjang-panjang Bapak Ibu. Nah ya, singkat-singkat saja.
jawaban nomor 1 tadi. Nah, nih mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Udah saya share linknya di dalam grup. Boleh dibuka, boleh dijawab terus di situ. Jangan lupa tulis namanya. Namanya ya, nama Hasrina Santi. Langsung aja Kak, Hasrina Santi titik 2. Nah, jawabannya apa gitu. Hasrina Santi titik 2, jawabannya apa? Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas gitu ya. Nah, ini sudah terlihat Bu Hasrina Santi. Nah, lagi mengetik tapi kok nggak kelihatan ya yang diketik. Oh, nggak ada. Boleh diinstal boleh. Biar bisa jawab. Nggak keluar ya? Nah, coba di enter Bu Hasrina Santi keluar nggak? Iya. Iya, tuh kebaca ya. Boleh. Kemudian mengapa keyakinan kelas? Ini kelihatan ya siapa yang sudah jawab. Kata Bu Hasrina Santi, keyakinan kelas berarti melaksanakan dengan kesadaran dari dalam diri, bukan karena paksaannya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya ya di sebelahnya. Bu Rina Santi klik yang tanda panah. Oh, di sebelah sini. Nah, ini pertanyaan nomor 2. Nah, klik lagi di situ pertanyaan nomor 2. Mengapa kita memiliki, sama seperti tadi, tanda panahnya? Nah, kira-kira kalau yang tidak bisa itu, tidak bisa linknya, boleh pakai nama boleh. Nah, misalnya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Nah, kenapa ya? Karena keyakinan kelas itu kita buat bersama ya. Kemudian nih seperti Bu Rina Santi bilang, keyakinan kelas berarti melaksanakan dengan kesadaran gitu, karena dibuatnya bersama-sama. Jadi kita melakukannya pun sadar. Ini loh apa yang akan kita buat keyakinan kelas kita ini. Coba yang satu apa? Nah, dalam tepat waktu misalnya, mengerjakan tugas tepat waktu misalnya. Itu kan kita buat bersama-sama dengan siswa. Nah, kesepakatan bersama sehingga siswa pun tahu, oh ini kalau aku tidak mengerjakan tugas berarti aku sudah melanggar peraturan. Nah, peraturan kelas. Nah, kalau peraturan kelas itu dibuat sendiri. Nah, boleh kita guru saja buat sendiri boleh gitu. Tapi kalau keyakinan kelas kita bersama-sama yakin loh bahwa ini akan bisa kita laksanakan begitu. Nah, yang kedua sudah isi belum? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
pada saat mengendarai motor. Nah, kenapa kita menggunakan helm? Kenapa kita menggunakan helm? Ya, tentunya untuk menghindari kecelakaan, untuk keamanan gitu kan. Kalau ada takut dengan polisi, nah ada juga orang yang menggunakan helm karena takut dengan polisi. Nah, untuk keamanan. Nah, Nurlaina gabung. Nah, terbaca nih, Nurlaina gabung. Jawab aja. Nurlaina bergabung. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Nah, Bu Hasrina Santi menjawab, karena dengan menggunakan helm kita merasa aman saat berkendaraan, seperti aman untuk mata dari angin dan debu. Ya, untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak dihindari. Nah, seperti itu juga keyakinan kelas itu. Kenapa kita membuat keyakinan kelas? Biar siswa kita bisa taat, patuh aturan. Nah, kemudian pertanyaan nomor 3. Apa nih? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, belum ada yang menjawab. Kita tunggu ya, satu saja boleh. Nah, kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan? Nah, kira-kira kenapa? Biar terhindar dari debu, ya kan? Kemudian biar terhindar dari penyakit, ya. Sebelum makan tuh ya cuci tangan, pulang ke rumah dari kerja cuci tangan. Nah, kemudian ini sudah menjawab. Sudah kita buka. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kata Bu Hasrina Santi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Iya, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan lagi. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, ini ada foto-foto kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan. Nah, kira-kira apa yang akan peraturan apa yang akan kita buat? Kita datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yakin nggak mengerjakan tugas tadi itu bisa akan kita laksanakan? Yakin nggak datang tepat waktu itu bisa, gitu kan? Menempelkan keyakinan kelas di dinding. Nah, setelah kita rembukan, setelah kita musyawarah bersama siswa, kita print dan kita tempelkan di dinding sehingga siswa kita bisa melihat pada saat dia lupa, gitu kan? Lupa apa keyakinan kelas kita. Kalau kita sudah print, sudah kita tempel, tentunya akan sering kita lihat. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan. Nah, kemudian yang keempat, saling menghormati sesama. Yang kelima, saling membantu dan bekerja sama. Yang keenam, menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Yang ketujuh, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian, gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, dari beberapa keyakinan kelas ini boleh nanti kita buat di kelas kita. Kalau misalnya yang pertama disiplin waktu itu apa? Hadir tepat waktu, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Jadi kalau ada misalnya kegiatan setelah kerja kelompok kemudian presentasi di depan kelas, bisa nggak siswa kita presentasi di depan teman-temannya? Yakin nggak? Percaya diri nggak dianya?
Kemudian yang ketiga, saling menjaga kebersihan dan keindahan, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian saling menghormati sesama. Nah, apabila temannya sedang presentasi, diharapkan siswa lain bisa mendengarkan dengan seksama, tidak main-main gitu ya. Diperhatikan temannya yang sedang presentasi untuk saling menghormati. Kemudian saling membantu dan bekerja sama. Nah, saling membantu dan bekerja sama misalnya dalam kegiatan piket kelas. Nah, ada piket kelas. Nah, itu siswanya pasti dalam satu kelas itu ada beberapa orang yang piket. Itu saling membantu pada hari itu menyelesaikan tugasnya. Tugas piket hari itu menyapu kelas, membuang sampah, melap meja misalnya. Kemudian yang keenam, menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Nah, ketika guru menjelaskan, siswanya harus diam dan memperhatikan, tidak main-main. Nah, atau teman yang sedang berbicara. Nah, untuk teman yang sedang berbicara tadi itu, misalnya ada teman yang sedang bertanya atau memberikan pendapat, teman yang lain harus diam dulu, kita dengarkan dulu apa yang akan disampaikan oleh teman kita. Kemudian selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, setiap masuk kelas kita perhatikan siswanya untuk 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Nah, di sekolah kita kan sudah ada kegiatan literasi. Setiap pagi siswanya membaca bersama-sama untuk kegiatan literasi. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, bagaimana untuk membentuk keyakinan kelas? Di dalam kelas kita tadi itu bagaimana kita bentuk? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Nah, maksudnya itu lebih jelas gitu. Siswa, apalagi siswa kita siswa disabilitas. Kalau kita cantumkan di keyakinan kelas itu disiplin positif, tentu siswa kita tidak paham gitu ya, tidak mengerti karena siswa kita siswa disabilitas. Kalau kita buat terus di situ datang tepat waktu, nah itu pasti siswanya lebih paham gitu ya, lebih mengerti. Kemudian yang kedua, berupa pertanyaan universal ya, jadi jelas gitu. Kemudian yang ketiga, dibuat dalam bentuk positif. Nah, yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Nah, sedikit saja kayak tadi itu, hadir tepat waktu. Gak usah lagi kita jelaskan, kamu harus hadir tepat waktu, membawa buku, membawa pensil terlalu panjang sehingga anak tidak paham nantinya. Kemudian yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah supaya mudah diterapkan. Nah, sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Nah, sekolah kita terkadang siswanya berada rumahnya jauh-jauh ya, tentunya harus kita kasih dispensasi juga. Kemudian yang keenam, semua warga kelas sekolah dilibatkan. Nah, kita libatkan semua ke warga kelasnya ya, kita libatkan. Kemudian kita libatkan juga warga sekolahnya. Nah, kita libatkan, kita bisa buat sama-sama gitu bentuk keyakinan kelasnya. Nah, kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Nah, coba. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah belum mendengar segitiga restitusi? Belum ya? Segitiga restitusi, dia bentuknya memang segitiga sama sisi, kemudian memiliki 3 sisi yang penuh dengan makna. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, itu yang dikatakan dengan menstabilkan identitas. Nah, kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, semua perilaku memiliki alasan. Nah, pada saat siswa kita salah, itu pasti ada alasannya. Kenapa dia terlambat, kenapa dia tidak mengerjakan PR, itu pasti ada alasannya.
Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita semua memiliki motivasi internal. Kita tanyakan keyakinannya. Apa sih yang membuat kamu alasannya gitu? Apa sih alasannya melakukan kesalahan itu? Kemudian apa sih biar kedepannya kamu bisa menjadi lebih baik lagi gitu, tidak mengulangi lagi gitu kan? Kita tanya lagi kepada siswanya untuk lebih meyakinkan lagi untuk agar siswanya tidak mengulang kembali apa yang telah dia lakukan gitu. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Kemarin ada kasus, saya mengambil rekaman video di sekolah kita. Nah, ini tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, coba kita perhatikan sama-sama. Assalamualaikum Kamil. Nah, sudah beberapa kali Ibu lihat Kamil saat upacara tidak menggunakan topi dan dasi. Kenapa tidak menggunakan topi dan dasi? Kenapa? Ketinggalan di rumah. Nah, tidak apa-apa ya. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Iya. Nah, Kamil melakukan itu pasti ada alasannya kan? Apa alasan Kamil sehingga topi dan dasi Kamil ketinggalan di rumah? Lupa. Terus kenapa lagi selain lupa? Oh ya, cepat-cepat perginya. Oh gitu. Baiklah, tadi Kamil datang ke sekolah cepat apa terlambat? Cepat, bagus, hebat sekali. Kamil sudah hadir ke sekolah tepat waktu. Namun Kamil lupa menggunakan topi dan dasi. Nah, saat upacara tidak menggunakan topi dan dasi itu melanggar aturan sekolah atau tidak? Melanggar kan? Iya? Iya atau tidak? Iya. Nah, kami sudah tahu kalau tidak menggunakan topi dan dasi itu melanggar peraturan sekolah. Nah, jika melanggar, jangan diulangi lagi ya. Kira-kira peraturan apa yang kami langgar? Iya, tidak disiplin, tidak menggunakan topi dan disiplin waktu itu penting biar kita bisa apa? Bisa menjadi lebih baik. Nah, kedepannya nanti diperbaiki lagi ya. Jangan lupa menggunakan topi dan kalau disiplin waktu itu penting, apa tindakan kami kedepannya sehingga tidak lupa menggunakan topi dan dasi? Apa tindakan kami kedepannya? Iya pintar. Kemudian bangun lebih awal untuk mempersiapkan topi dasi perlengkapan untuk upacara. Kira-kira kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Iya pintar, disiplin dan mandi. Baiklah kalau seperti itu kami sudah tahu kesalahan kami, sudah tahu apa yang akan kami lakukan ke depannya. Nah, semoga ke depannya kami tidak lupa lagi ya menggunakan topi dan dasi. Nah, sekarang silakan kami siap-siap untuk mengikuti pelajaran ya. Sambil dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu kasus ke-1. Sekarang ada kasus kedua, melanggar aturan sekolah, tidak mengerjakan tugas. Nah, coba kita perhatikan sama-sama kasus kedua. Mengerjakan tugas. Sekarang kalau mengerjakan tugas, kenapa belum selesai tugasnya? Sebelum jam istirahat, tugasnya sudah harus selesai. Kenapa? Mengerjakan tugas sudah tepat waktu. Kenapa? Pasti ada alasannya kan? Coba berdiri dulu. Apa alasan dapat tidak mengerjakan tugas tepat waktu? Bermain sendiri. Nah, tadi
selesai di kasus kedua. Oke, sudah mati lampu, tapi tidak apa-apa. Ini sedikit lagi sudah selesai. Kemudian, nah, dari video tadi itu kita sudah lihat hal-hal yang perlu kita tanyakan pada saat siswa kita melakukan kesalahan. Jadi tidak langsung kita memberikan hukuman, gitu kan? Dari kasus pertama juga sudah ditanyakan apa alasannya, kenapa tidak menggunakan atribut, kenapa datang terlambat, gitu kan? Alasannya diberikan oleh siswanya telat bangun. Nah, kemudian bagaimana solusinya agar tidak telat bangun? Bagaimana solusinya? Menggunakan alarm dan lain sebagainya. Di kasus kedua juga dijelaskan apa alasannya tidak mengerjakan tugas tepat waktu, katanya main-main di kelas. Nah, coba bagaimana caranya agar tugas itu bisa selesai. Nah, apa alasannya? Kenapa tidak menyelesaikan tugas dengan tepat waktu? Kemudian apa yang akan dilakukan agar tugasnya bisa selesai dengan tepat waktu? Kita tanyakan kembali kepada siswanya. Nah, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, dari tadi sudah kita lihat bahwa hal yang paling penting pada saat kita menyelesaikan tugas itu yaitu pada posisi manajer. Pada posisi manajer kita tanyakan dulu mengapa siswanya melakukan kesalahan itu, kemudian apa alasan siswa itu, kemudian bagaimana solusinya agar siswa tersebut tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Nah, baiklah Bapak Ibu, karena sudah mati lampu juga, kemudian sudah 1 jam berlalu. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar Probir Pancasila. Salam merdeka belajar. Terima kasih, lebih dan kurang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marzia. Saya adalah teman sejawat dari Ibu Rina Marcelina di SLB Negeri Kota Janto, Aceh Besar. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Rina terkait tentang diskriminasi budaya positif, aksi nyata 14 guru penggerak, menurut saya sangat bagus diterapkan di sekolah kami bersama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih ada di antara siswa kami di antara siswa di sekolah kami yang masih kurang disiplin, baik karena faktor ekstrinsik namun bukan faktor intrinsik dari dalam dunia. Dan di sini juga kami sebagai guru ingin memposisikan diri kami, baik itu sebagai teman di sini juga kami sebagai guru ingin tahu bagaimana cara memposisikan diri kami, apakah itu sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana cara menanamkan perilaku disiplin intrinsik dari dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi yang dilaksanakan oleh Ibu Rina di sekolah kami, semoga dapat membantu karakter siswa-siswi kami yang diharapkan oleh siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari saya, Ibu Marzia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Melita Sari. Saya adalah teman sejawat Ibu Rina Marcelina di SLB Negeri Kota Janto. Dari apa yang telah dipaparkan oleh Ibu Rina terkait dengan diskriminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4 guru penggerak, menurut saya sangat bagus diterapkan di sekolah kami bersama mengenai disiplin positif untuk siswa, karena masih ada di antara siswa kami di sekolah ini yang masih kurang disiplin, baik karena faktor ekstrinsik
namun bukan faktor intrinsik dari dalam dunia. Dan di sini juga kami sebagai guru ingin memposisikan diri kami, baik itu sebagai teman sejawat juga sebagai guru, ingin tahu bagaimana cara memposisikan diri kami, apakah itu sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kemudian kami juga ingin mengetahui bagaimana cara menanamkan perilaku disiplin intrinsik dari dalam diri siswa dan juga diri kita sendiri. Semoga dari adanya diseminasi yang dilaksanakan oleh Bu Rina Marcelina di sekolah, kami semoga dapat membantu karakter siswa-siswi kami yang diharapkan oleh siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari saya Ibu Melita Sari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.